Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause minggu ini. Nah, di minggu yang baru ini, bagaimana dengan kabar adik-adik? Apakah baik-baik saja? Sudah mulai sekolahnya? Sudah ya? Nah, adik-adik, Lause mau tanya, apakah adik-adik pernah berbuat salah? Pernah? Apa aja? Berbohong, apalagi? Pukul, apalagi? Mengganggu orang lain, apalagi? Mencuri, apalagi? Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan ya adik-adik ya, yang membuat kita berdosa. Tapi tahukah adik-adik, kalau Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Bahkan di saat tidak ada orang yang tahu, cuma kita. Tapi Tuhan juga tahu adik-adik. Kita mau mengingat itu, kita nyanyikan pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya, kalau kita berbuat apapun pasti Tuhan tahu. Makanya kita mau memulai sekolah minggu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan tahu. Tuhan, ingatkan kami supaya kami setiap melakukan segala sesuatu, kami selalu ingat akan Tuhan. Sehingga waktu kami mau berbuat dosa, kami tidak jadi melakukannya karena kami ingat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi walaupun kita melakukan hal-hal yang jahat, berdosa, tapi adik-adik tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha mengampuni. Yang mengampuni pada saat kita meminta ampun. Karena apa adik-adik? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Ya, walaupun kita berbuat salah, tapi kalau kita mau mengakuinya dan memohon maaf kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Bisa? Sudah lama ya kita nggak nyanyikan ya. Sama-sama kita nyanyikan ya.
boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau hari ini firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan nanti menceritakan tentang seseorang yang istimewa juga. Seseorang yang dulu berbuat dosa tapi dia mencari Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Kita nyanyikan sekali lagi ya, sambil kita siapkan hati kita, Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi, ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Lausa akan cerita tentang Sakeus yang kita akan baca ceritanya dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lausa akan bacakan untuk kalian semua ya. Begini ceritanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku hendak menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu, dan kiranya melalui kebenaran ini kami dibuat mengerti betapa Tuhan mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Tuhan mengampuni dan Tuhan menuntun kami pada keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah apa yang kami renungkan, kiranya Roh Kudus menuntun kami sekalian. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita baca tadi, kita sampai pada kisah bagaimana suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko itu kota yang besar, ya. Dan katanya di situ pada hari itu ada seorang yang bernama Sakeus. Siapa Sakeus ini? Alkitab mengatakan tadi dia kepala pemungut cukai. Jadi dia bukan cuma pemungut cukai itu seperti tukang pajak, tetapi dia itu kepalanya. Wah, hebat berarti orang ini ya. Kenapa dia menjadi kepala pemungut cukai? Firman Tuhan mengatakan sebab dia seorang yang kaya. Nah, karena pada hari itu mungkin kalau orang mau jadi pemungut cukai, dia mesti orang kaya. Kenapa? Pemerintah Romawi itu memilih orang-orang kaya untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Lalu orang kaya itu dibiarkan untuk menarik pajak pada rakyat. Nah, Sakeus ini rupanya seorang yang kaya dan dia membeli jabatan pemungut cukai itu. Lalu dia jadi kepala pemungut cukai sekalipun badannya pendek, ya. Tukang pajak itu harus badannya besar-besar ya, karena nanti kalau ketemu orang minta duit, orangnya marah, takut kalau badannya pendek. Tapi Pak Sakeus ini sekalipun badannya pendek, dia kepala, dia tidak perlu minta duit orang banyak, dia cukup ke kantor, dia suruh anak buahnya semuanya narik pajak, lalu semua kumpulin uang ke dia. Karena itu dia tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tetapi apakah Sakeus berbahagia? Tidak. Buktinya apa? Oh, Sakeus ini rupanya tidak dihargai orang. Kok tahu Pak Tikyo? Tahu, ceritanya begini nih kok tahunya. Suatu hari orang-orang mendengar Tuhan Yesus akan datang ke Yeriko. Wah, semua orang pengen tahu. Wah, Tuhan datang ke kota Yeriko. Maka Sakeus juga pengen tahu, ya. Tetapi kemudian ketika dia mendatangi orang banyak untuk lihat Yesus, tidak ada orang kasih jalan ke dia. Mungkin Sakeus berkata, permisi, saya mau lihat Tuhan Yesus. Orang cuma lihat, kamu pemungut cukai. Tidak usah lihat, dikasih pantat, barangkali begitu ya. Karena dia pendek, dia tidak bisa melewati orang banyak itu. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia punya kedudukan kepala pajak, tetapi dia tidak dihargai orang. Orang-orang tidak senang dengan Sakeus dan dia dianggap remeh. Itu sebabnya Sakeus itu kemudian lari untuk memanjat pohon. Lihat ya, dia bukan anak kecil. Dia mungkin sudah dewasa, mungkin sudah sedikit tua, mungkin seumur Lau segini ya, udah umur 50 begitu barangkali ya. Tetapi dia masih berusaha untuk naik pohon. Mungkin orang-orang tertawa, Sakeus, lihat itu orang tua naik pohon. Dia ditertawakan, tapi Sakeus tidak peduli, dia mau melihat Yesus. Nah, dia naik pohon, barangkali dia sembunyi di balik ranting-ranting itu, dia melihat Yesus dari atas yang akan datang. Nah, sampai di atas, waktu lihat ke bawah, dia lihat benar ya, Tuhan Yesus datang diiringi dengan murid-murid yang banyak. Wah, semua orang mendengarkan dia. Dan Sakeus di atas itu berpikir, Tuhan pasti tidak lihat saya. Oh, itu toh Tuhan Yesus. Wah, orangnya kelihatan baik ya. Orang yang disayangi banyak orang. Tidak seperti saya. Tidak dihargai orang. Dibuang orang. Sekalipun saya kaya, saya tidak bahagia. Lalu Sakeus pelan-pelan melihat Tuhan itu akan lewat. Dia juga berkata, sebentar lagi Tuhan akan lewat. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, tiba-tiba Tuhan Yesus yang lewat di bawahnya itu berhenti. Tepat di bawah pohon tempat Sakeus memanjat itu. Lalu dia lihat ke atas.
Dan kemudian dia berkata, Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menginap di rumahmu. Hah? Sakeus kaget. Tuhan, kok lihat saya di atas? Hah, bukan cuma itu. Tuhan, kok tahu nama saya? Itu ada ratusan orang, mungkin ribuan orang di bawah. Tuhan tidak menyapa siapapun, tetapi Tuhan berhenti di tempat di mana Sakeus memanjat, dan kemudian dia berkata, Sakeus, turunlah. Saya mau menumpang di rumahmu. Wah, Sakeus senang sekali. Dia segera turun. Dia merasa Tuhan menghargai saya. Semua orang tidak menghargai saya. Semua orang menganggap saya orang berdosa. Semua orang menganggap saya ini sampah. Tetapi Tuhan sekarang datang. Dan dia mau datang ke rumah saya. Wah, Sakeus segera turun. Dan kemudian dia segera datang kepada Tuhan Yesus. Dia kemudian berkata, mari Tuhan ke rumah saya. Dan betul ya, semua orang kemudian jalan ke rumah Sakeus. Tetapi orang banyak itu mulai tidak senang loh. Tuhan kok ke rumahnya Sakeus, si pemungut cukai itu, orang yang kerja pada orang Romawi itu. Orang itu bukan orang baik, orang berdosa. Dia suka ambil uang rakyat. Masa Tuhan datang ke rumah orang seperti itu? Kemudian Sakeus itu berkata sebelum mereka makan, Tuhan, karena Engkau datang ke sini, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lalu, dan sekiranya kalau ada yang orang yang kuperas uangnya, tak kembalikan 4 kali lipat. Wah, ini membuktikan apa? Anak-anak, ini membuktikan sebetulnya Sakeus itu bukan orang yang jahat-jahat sekali, bukan? Jadi kalau dia memeras orang itu berapa yang diperas? Kalau hartanya setengah sudah dikasih orang miskin, tinggal setengah. Kalau dipakai untuk ngembaliin orang 4 kali lipat, berarti dia cuma paling meres 1/8. Itu pun kalau hartanya habis semua. Artinya apa? Sesungguhnya Sakeus seorang yang kaya, bukan karena dia meres orang, tetapi dia memang orang yang kaya. Karena itu dia bilang, kalau ada yang tak peres, kalau seandainya ada yang tak peres, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Sebab Sakeus sesungguhnya bukan mau meras orang, tetapi dia mau kaya supaya dia dihargai orang. Tetapi tidak ada orang hargai dia. Sekarang Tuhan menghargai dia. Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan mencari orang berdosa yang dibuang oleh orang itu. Sakeus bertobat dan dia bilang, aku tidak peduli lagi dengan hartaku yang banyak. Sebab aku sudah mendapat yang lebih baik, yaitu apa? Kasih Tuhan kepadaku. Tuhan yang mencari aku orang berdosa. Wah, anak-anak, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, hari ini sudah terjadi keselamatan pada rumah ini. Sebab orang ini pun, orang yang kamu anggap jahat ini, adalah juga anak Abraham. Anak Abraham kenapa? Sebab dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Abraham itu bapa orang beriman. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sebab anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sungguh Tuhan mencari kita orang yang berdosa. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita semua ini orang yang berdosa, kita ada kesalahan-kesalahan. Waktu kita salah, kita kemudian suka menipu untuk menutupi kesalahan kita, begitu bukan? Kita suka sembunyi-sembunyi untuk menutupi kesalahan kita. Kita berpikir kalau saya salah, saya pasti dihukum. Karena itu kemudian kita menutupi kesalahan. Tetapi ketika kita menutupi kesalahan, kita menipu, kita mesti menutupinya lagi. Dengan menipu lagi. Kesalahan kita tambah banyak. Lalu kita merasa kita akan binasa. Tetapi Tuhan Yesus datang berkata, aku datang untuk mengampuni orang berdosa. Ya, karena itu marilah kita datang pada Tuhan.
Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengakui kesalahan kita, tidak usah menyembunyikannya. Karena kita dihargai, bukan karena kita orang baik, tetapi karena kita menjadi orang percaya kepada kasih Tuhan. Lihatlah Sakius, ya, ketika dia berusaha untuk membangun citra dirinya, membangun harga dirinya, dengan kekayaan dia gagal. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Sakius mendapatkan harga dirinya yang sesungguhnya. Sebab sekarang dia tahu, sekalipun dia orang berdosa, Tuhan yang empunya langit dan bumi itu mengasihinya. Tuhan Yesus datang, dia mati untuk menebus kita sekalian orang berdosa. Supaya oleh penebusannya di kayu salib, kita semua beroleh keselamatan. Ya, mari sekarang kita menjadi orang yang baik seperti Sakius. Kita memakai harta kita memakai semua yang kita punya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Memberikan apa yang kita punya itu untuk orang-orang yang memerlukan. Menceritakan sesungguhnya bagaimana Tuhan itu mengampuni orang yang berdosa. Dia mengampuni saya. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini, mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Dan tolonglah kami Tuhan, kalau kami ingat akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu itu, kami kemudian menceritakan kasih-Mu, kebaikan-Mu itu pada orang lain, dengan membawa hidup kami ini menjadi berkat dan kebaikan bagi sesama kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar, dan kiranya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk ayat hafalan hari ini, kita akan bersama-sama menghafalkan Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Nah, begini, ya, kita baca bersama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulangi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang ditutup Alkitabnya. Kita sama-sama menghafal ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan memberkati, kiranya kita semua sungguh bersuka cita, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya, jikalau kita percaya kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar ceritanya ya tentang Zakeus. Adik-adik tahu ada lagu tentang Zakeus? Tahu ya? Ayo sama-sama kita nyanyikan sebagai pengingat kita bahwa Tuhan Yesus mau menerima Zakeus. Dia mau mengampuni Zakeus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu. Katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Zakeus, orang pendek, kecil
Tuhan Yesus pandang pohon itu. Katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Mari kita mengerjakan aktivitas. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakeus. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya.